Oke, di depan saya udah ada unit baru ya, yaitu Wuling Convero S 1.5 tipe C Lux MT 2021. Dan ini udah 2022, tapi saya dapat unit di tahun 2021 karena di 2022 itu belum ada unit yang terbaru. Tapi nggak masalah sih, nggak ada bedanya. Oke, di video kali ini saya akan jelasin full detail secara lengkap perbedaan dari 4 tipe masing-masing Wuling Convero S, terus kelebihan, terus kekurangan, dan bagaimana sensasi-sensasinya untuk mengendarai dan menikmati dari Wuling Convero S 1.5 tipe C Lux MT 2021 ini. Tetap stay tune dan tonton sampai habis, jangan di skip. Oke, ini dia wujud dari Wuling Convero S 1.5 tipe C ya, tipe kedua dari tipe pertama yang sudah Lux MT. Jadi Wuling itu ada 4 tipe di 2021 ini. Ada paling rendah itu ada Wuling Convero S 1.5 DP. Terus yang kedua ini nih, di Convero S 1.5 tipe C, terus ada yang tipe L, terus ada yang paling tinggi adalah tipe ACT. Nah, ini saya pesan tipe L tapi dapatnya yang tipe C karena tipe L-nya itu kosong. Tapi gak masalah lah. Nanti kita ulas semuanya, fitur-fitur perbedaan dari 4 tipe masing-masing Wuling ini. Oke, untuk yang pertama, untuk Wuling Convero S 1.5 tipe C ini lampunya sudah facelift ya. Ini udah facelift, beda sama Wuling Convero S tipe yang pertama. Terus sudah ada LED apa tuh, kayak lampu kota gitu kalau motor. Katanya kalau siang hari kendaraan sekarang lampunya harus nyala ya. Terus ini sudah ada lampu indikatornya itu tuh. Jadi begitu mesin on ini otomatis langsung nyala. Tapi kalau malam hari lampu utama ini nyala, otomatis lampu kotanya itu mati otomatis ya. Terus sudah ada fog lamp juga. Terus di tipe C, tipe L sama ACT itu udah ada fog lampnya ini. Tapi untuk yang tipe DB itu belum. Jadi cuman kayak ornamen biasa warna hitam itu, plastik itu belum ada fog lampnya kayak gini. Terus cuman lampu sein aja. Terus kalau ini udah ada apa namanya, bohlam lampu bohlam gitu ya. Maksudnya lampunya masih bohlam lah ya, lampunya masih bohlam tapi udah keren, ganteng banget tuh. Mau diganti juga sayang banget karena ini lampunya udah saya coba terang banget. Karena ini mobil udah 1 minggu sama saya, platnya juga masih putih, belum turun ya. Ini udah saya cobain dari mulai jalan nikung, jalan nanjak, jalan turunan, semuanya udah saya cobain, makanya kotor banget nih. Oke, terus di Wuling ini untuk spionnya, untuk tipe DB paling rendah, terus tipe ini tipe C itu belum bisa buka tutup sendiri. Jadi yang udah buka tutup sendiri itu di tipe L sama tipe ACT. Jadi ini masih manual nih, pakai tangan gini nih, pakai tangan. Tapi kalau yang tipe L tinggal pakai remote udah bisa nutup sama buka sendiri ya. Terus bedanya kalau di tipe DB itu belum ada list ininya. Tapi kalau tipe C, tipe L sama tipe ACT udah ada. Terus model apa tuh? Pintunya udah kayak gini nih, model yang terbaru ya, enak ya. Terus dari ban depan, dari ban depan ini pelek udah racing, terus udah cakram juga. Tapi yang tipe DB itu belum, dia masih kayak kaleng gitu. Terus ada apa tuh, penutupnya itu apa namanya, kayak plastik gitu loh. Tuh, terus yang tipe C, tipe L sama tipe ACT udah racing dan udah cakram depan. Udah cakram depan tapi belum ada ini nih. Apa tuh? Berhubung saya orang awam nih, nggak tahu dunia otomotif sama mekanik nih, apa nih yang untuk kalau hujan atau apa biar ini loh kotorannya itu nggak nempel di sini, itu belum ada. Tapi yang tipe L sama tipe ACT udah ada ya. Terus untuk yang apa, ban belakang ini juga udah racing, original dari Wuling juga. Tapi ini yang tipe C itu masih tromol. Jadi tipe DB paling rendah, terus sama tipe C ini masih tromol. Tapi kalau yang tipe L sama tipe ACT itu udah cakram ya. Jadi depan belakang udah cakram, tapi sama-sama ABS juga. Ini juga udah ABS. Yang tipe DB pun juga udah ABS. Terus dari bentuk dari belakang atau apa nggak ada perubahan, nggak ada bedanya sih.
Mungkin di ini kali ya. Nih, di ini yang tipe C, tipe L sama ACT tuh ada ininya nih. Apa nih? Buat bawa barang gitulah, kalau semisal kita mau keluar kota atau apa gitu, bawa barang banyak. Tapi kalau yang tipe DB itu belum ada. Terus di apa, bonus penjualan kalau dilihat dari eksterior ini udah ada bonusnya untuk talang air ya. Soalnya dari pabrik itu belum ada. Terus kemarin saya minta ada bonus talang air. Terus bonusnya juga ada karpet. Terus ada apalagi sih, karpet, talang air, sama kaca film. Ya, kaca filmnya ini saya pakai bonus dari pabriknya itu, dari dealernya itu ini 60, yang depan itu 20. Tapi ternyata di siang hari kayak gini masih kelihatan banget. Padahal di mobil saya yang lama 60 itu udah gelap banget. Apa mungkin kualitasnya beda atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas dari dealer setiap pembelian udah ada free kaca film, talang air, sama karpet di dalamnya. Oke, secara eksterior di luar seperti ini ya. Maksudnya udah bisa dilihat lah sama teman-teman semuanya. Tuh, udah bisa dilihat keadaannya kayak gini. Langsung kita review dalamnya aja ya, karena dari luar kan udah kelihatan. Tuh, dari belakang juga udah kelihatan tuh. Oke, langsung kita lihat interiornya. Oke, kuncinya seperti ini teman-teman. Jadi kotak kita pencet dulu nih, tik. Nah, ini kalau semisal ini kan untuk buka pintu ya. Ini kalau semisal kita pencet agak lama nih, 1 atau 2 detik, otomatis jendela kebuka sendiri semuanya. Jadi cocok banget dan pas banget keadaan panas banget kayak gini. Itu jendela wajib dibuka semua biar nggak terlalu panas kalau kita udah masuk di dalam. Seperti itu. Tapi tidak bisa untuk naik sendiri. Naiknya kita harus masuk ke setir, terus kita naikin sendiri ya. Naikinnya manual. Terus untuk ini ada logo apa nih, bagasi juga nih. Ini kalau udah kebuka kayak gini, kita tinggal tekan aja, bagasi udah kebuka sendiri nih. Tik. Tuh, udah kebuka, tek gitu, ada bunyinya kayak gini. Terus tinggal diangkat aja. Tuh, otomatis. Nah, otomatis naik sendiri. Oke. Ini kita tutup dulu, terus kita review yang di dalamnya. Oke, kita masuk. Oke, di perbedaan masing-masing tipe dari 4 tipe Wuling Convero S ini adalah untuk tipe DB itu sama dengan tipe C nih, masih jadul ya istilahnya ya, masih dengan radio-radio biasa kayak gitu, belum ada jam. Kalau yang tipe L sama tipe ACT di sini udah ada jamnya, tapi kalau tipe DB sama tipe C ini belum. Terus untuk tipe DB sama tipe C ini modelnya kayak gini nih, masih radio biasa, belum ada tempat CD-nya, belum ada apa-apa ya, bener-bener cuman radio aja. Terus di bawahnya cuman ada colokan 12 volt untuk ngecas, terus ada colokan USB juga di sini. Tapi untuk yang tipe L sama tipe ACT itu di sini udah double DIN. Double DIN-nya pun kalau di kata Android belum Android, tapi yang jelas bisa untuk connect WiFi, bisa tethering handphone, dan bisa untuk YouTube lah, cocok kalau semisal udah berkeluarga dan punya anak ya. Tapi di tipe ini belum, dan rencana mau saya ganti, tapi kan masih mikir dulu karena kata salesnya itu ada garansi 1 bulan setelah pemakaian. Nah, setelah garansi coba saya mau konsultasi kalau semisal saya ganti nih, itu ngaruh di garansinya enggak. Nah, jadi besok nunggulah ya. Terus di dalam paket-paket pembelian, oke, kita dapat nih first aid kit. Jadi P3K lah ya untuk bahasa Indonesianya. Terus ini dapat 3M itu kaca film. Jadi garansi dari kaca filmnya itu katanya 5 tahun. Kalau ada apa-apa nanti bisa klaim garansi aja. Tuh user manual tuh kaca film ya. Terus interiornya kayak gini. Oke, ini gue akuin ya, untuk setir bener-bener enteng banget. Gue sebelumnya pakai mobil lama gue itu nggak seenteng ini, dan di kantor pun saya selaku karyawan juga sering ganti-ganti mobil dengan mobil kantor kan ya. Ini saya paling anggap dan paling enteng banget pokoknya power steeringnya lah. Belum ada yang nandingin seenteng ini power steeringnya dari Wuling. Terus masalah AC nih, AC juga nih selama saya nyetir
ganti-ganti mobil. Ini bukannya ini mobil baru nih, tapi emang terus terang apa ini emang double blower apa gimana, AC-nya terus terang dingin banget, super dingin. Saya sering pakai itu di AC ini, di angin-angin ini cuman di angka 1. Terus untuk AC-nya ini nggak saya nyalain sama sekali, cuman saya tekan aja, yang penting AC-nya aktif. Lah itu dinginnya udah gila, super dingin banget. Itu untuk AC ya. Terus selain itu untuk di dalam interiornya ini benar-benar masih biasa semuanya. Nih, ini kayak mobil pada umumnya. Terus ini lampu tuh masih biasa semuanya. Terus untuk dari bodi-bodi atau apa nggak perlu saya jelasin, karena yang penting teman-teman udah lihat semuanya, bodinya kayak gini semuanya tuh. Plastik juga. Ini untuk setelan. Nih, ini untuk mirror. Jadi ini kalau semisal ini kita tekan di, kan ada apa nih, L tuh, ada R. Kalau R sama L itu diputar terus di apa nih, dinaikin atau di kanan kiri kayak gini, otomatis spionnya itu bisa kanan kiri sendiri. Oke, kita coba ya. Nih punya kayak gini nih. Nah, kita masukin, dan ini masih biasa, belum ada tombol start engine-nya, masih biasa banget ya. Nggak masalah lah bagi saya, yang penting kan enak lah dikendarainya. Oke, kita dengerin juga suaranya waktu nyala. Oke, halus ya, halus banget, halus banget. Kita langsung balik lagi ke spion. Jadi semisal nih kita arahin ke R, R itu kan berarti kanan ya. Terus kita pencet di kanan, otomatis spionnya jalan sendiri tuh. Kayak gitu. Jadi kanan kiri fungsinya sama aja, fungsinya kayak gitu. Oke, terus kembali lagi di monitor ya. Saya matiin dulu mesinnya. Ketika kita nyalain nih mesin, on lah. Oke, on ya. Langsung muncul tulisan Wuling Motor. Oke, langsung muncul tulisan Wuling Motor. Terus saya coba ulangin lagi. Dan ini ada banyak banget tombol-tombol kayak gitu, dan semisal kita naik terus sabuk pengaman kita belum colokin, belum kita gunain sabuk pengaman, otomatis nih mobil akan bunyi tit 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 tit. Tapi itu hanya berlaku untuk kursi depan aja, kanan kiri depan semuanya. Dan itu macam-macam, ada logo ada ABS tuh, ada ABS, ada bensin, terus ini ada logo apa kurang paham juga nih. Ini seat belt, ini handrem, itu kelistrikan aki ya. Terus ini indikator apa tuh namanya, oli ya, oli. Kalau olinya parah atau apa pasti nyala merah. Terus itu masalah injeksi ya, injeksi logo oranye. Oke, terus ini settingannya pun cuman kayak gini aja, nggak ada apa-apa tuh, cuman brightness tuh untuk keserahan layar aja, nggak ada apa-apanya. Dan ini untuk nyeting pun harus ditekan 3 detik, 1 2 3 tuh, tekan lagi nambah lagi, tekan lagi nambah lagi. Oke, kalau oke pun ditekan 3 detik juga. Oke. Kalau yang tipe DB sama C itu kayak gini persis. Tapi kalau yang tipe L sama tipe ACT itu bentuknya kayak gini persis, cuman ada kelebihan. Contoh nih, kalau ada tekanan ban, kalau banyak kempes sebelah atau apa, itu ada tekannya di situ, ada indikatornya. Kalau tipe ini belum ada. Terus ini indikatornya mungkin cuman pintu tuh. Jadi meskipun kondisinya itu mesin mati ataupun tidak ada kondisi on, contoh nih kayak gini, pintu kebuka, itu tetap nyala. Dari bagasi, dari pintu empat-empatnya, terus dari kap mesin, itu ada indikatornya semuanya. Oke, jelas ya. Terus untuk setir, untuk yang tipe DB sama C ini benar-benar masih polos nih, nggak ada apa-apanya nih. Tapi kalau yang tipe L sama tipe ACT ini ada tombol on off, tombol volume up and down sini, terus ada tombol apa lagi gitu di sini. Yang jelas nggak polos kayak gini di tipe DB sama di tipe C ya. Itu lebih lengkap di tipe L sama tipe ACT, karena tipe DB, tipe C sama tipe L itu sama-sama manual semuanya nih. Transmisinya kayak gini. Ini handrem, ini transmisi di 1 sampai 5, terus 6-nya mundur ya. Kalau di tipe ACT itu semi matic, semi manual. Jadi bawahnya itu kalau di tipe ini kan ada
gas, ada rem, ada kopling kan. Kalau di tipe ACT itu kagak ada koplingnya, jadi cuman ada gas sama rem doang, tapi transmisinya manual. Nah itu yang bikin bingung. Kalau belum biasa nih, atau belum test drive atau nyobain, itu pasti bingung. Karena saya sendiri juga kemarin nyoba yang ACT pun bingung. Jadi ya gitulah, kayak orang belajar mobil lah. Jadi nyendat gitulah, nyendat. Nah modelnya kayak gitu. Terus kita review di kursi tengah. Oke, kita reviewnya apa adanya aja ya, karena saya kan juga penikmat ya, kita nggak tahu mobil, nggak tahu mesin, nggak tahu apa, penikmat dan istilahnya orang awam lah ya. Oke, intinya kita dengan video ini belajar bersama. Ya, di dalam paket penjualan selain dapat kaca film, karpet kayak gini nih, karpetnya bagus juga, keren, tebel. Kaca film, karpet sama talang air, ini ada kayak buku manual book gitu ya dari Wuling sama garansi. Dan buku-buku dari asuransi selama 5 tahun. Terus dapat payung sama tempat buat plat nomor besok kalau semisal platnya udah turun ya. Terus ini dapat kalender 2022. Terus ini dapat triangle reflection, itu kalau semisal kita macet di jalan atau apa, ini lampu segitiga itu, tapi yang itulah kayak macet-macet itulah, paham lah ya teman-teman ya. Terus ini tempatnya maaf berantakan banget karena saya punya anak 2 masih kecil-kecil semuanya, dan mintanya tuh tidur di belakang. Dan plusnya itu kabinnya luas banget teman-teman. Jadi ini kursi tengah saya lipat biar anak-anak tuh bisa tidur di belakang. Dan kemarin sempat perjalanan jauh coba test drive nih mobil, kebetulan anak-anak juga merasa nyaman, nggak ngeluh panas lagi, nggak ngeluh sempit lagi, nggak ngeluh kepap lagi. Begitu masuk mobil, udah dingin dan bisa tidur sepuasnya anak-anak ya. Kemarin di sini, dan ini joknya bisa saya lipat yang tengah, yang belakang pun juga bisa saya lipat seperti ini. Dan biasanya saya gunain kalau saya kan sales elektronik nih. Nah biasanya saya gunain kalau lagi bawa TV, lagi bawa mesin cuci atau apa, itu muat banget lokasinya. Tuh, yang belakang bisa kayak gini, persis banget, sepersis-persisnya ya. Terus yang interior belakang ya biasa banget lah, ini cuman kunci dari pintu, terus power window, handle pintu, dah biasa banget, gak ada apa-apanya lagi. Tuh, lampu, terus interiornya kayak gini. Ini AC ya, AC buat belakang. Itu karena Wuling ini saking dinginnya untuk AC mobilnya, itu biasanya untuk depan saya cuma nyalain blowernya 1, terus AC-nya 0, cuman yang penting aktif aja. Terus ini di tombol 1 aja nih, kan ada 1 2 3 nih. Ini untuk nurunin, ini untuk naikin, 1 2 3. Dan ini nggak pernah saya nyalain sama sekali. AC depan itu udah nyampe ke belakang. Itu poin plusnya ya. Terus ini ada untuk ngunci nih. Ini bisa dikunci nih. Jadi gini, tinggal masukin di sini nih. Nih, beres deh. Tuh. Udah bisa kunci biar kursinya itu nggak terjun balik ya. Oke, kursinya biar nggak terjun balik. Terus saya review kekurangan dan kelebihan ya. Karena dari eksterior udah tahu lah teman-teman bentuknya kayak gini. Interior juga udah tahu perbedaan dari masing-masing 4 tipe. Udah tahu semuanya. Terus yang belum saya bahas adalah interior dan yang belum saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan. Oke, dari kelebihan nih Wuling, pertama saya pribadi merasa ini mobil irit banget. Di cc 1500 itu kemarin dari seminggu ini saya pakai, saya ngisi tuh baru 1 kali full tank setelah turun dari dealer. Padahal saya udah, lokasi saya kan di Magelang nih, Magelang Jawa Tengah. Terus itu saya udah ke Semarang, terus udah ke area Pakis, pokoknya perbatasan mau ke Magelang Semarang itu, turun lagi terus ke Semarang lewat beda jalur, terus kemarin ke Temanggung juga. Itu sampai sekarang bensin masih setengah. Dan dari itu semua saya ngira, buset, mobil irit banget ya. Itu kelebihan yang pertama. Terus saya bahas juga untuk kekurangannya ini mobil di transmisi 1 pindah ke 2 itu pasti nyendat. Jadi waktu kita lepas kopling pelan-pelan, kita gas pelan-pelan, itu nyendat cedet. Nah gitu. Tapi kalau udah masuk ke gigi 2 itu halus banget sampai ke gigi 5. Dan posisi kencang, jalan 100 km per jam pun itu nih mobil juga enteng halus,
getarannya ya kayak getaran mobil pada umumnya lah. Kalau semisal ada jalan rusak atau jalan atau polisi tidur atau apa, itu grel 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 pada umumnya lah. Tapi yang jelas ya berhubung harganya terjangkau, murah, terus istilahnya itu kita dapat fitur-fitur yang agak lumayan. Saya bilang agak lumayan karena di tipe C ini udah cukup. Kalau saya pribadi sebagai seorang sales terus sering keluar kota bawa barang atau apa, saya pribadi udah cukup lumayan. Apalagi pakai yang tipe L apa tipe ACT itu lebih perfect banget. Itu sempurna banget. Terus untuk masalah apa tuh? Ini yang belakang belum ada kamera mundur ya. Nih, benar-benar masih polos nih. Kagak ada kamera mundurnya sama sekali, belum ada. Besok saya mau pasang juga, tapi setelah 1 bulan ya. Itu belum ada kamera mundur, tapi kalau yang tipe L sama tipe ACT itu udah ada. Ini cuman ada sensor ada nih, 1 2 3 4. Terus sensornya cuma di belakang aja yang tipe ini, tipe C. Tapi kalau yang tipe L itu ada sensor depannya juga. Di sini ada titik hitam kayak tadi itu, di sini ada 4 juga, itu untuk sensor yang di depan. Tapi kalau yang tipe ini belum ada. Sama tipe ACT juga udah ada. Kalau rencana nih mobil, daripada saya pasang kamera mundur, mending saya pasangin apa tuh, kamera 360, lebih safety lagi ya. Oke, ini untuk tombol bensin ya. Kalau kita mau isi ulang bensin, kita di sini. Oke, sekarang kita coba lihat kap mesin. Kita buka dulu untuk mesinnya. Bentar, agak ribet teman-teman. Nih, kap mesinnya diganjel sama kepala gua dulu nih. Oke. Kondisi mesinnya kayak gini nih. Ini ada akinya kecil ya. Nggak kayak aki mobil yang pernah saya pakai, bukan pada umumnya. Akinya kecil, baru, bagus. Indikatornya juga masih biru, berarti masih bagus. Terus ini tempat oli rem. Terus ini apa namanya, radiator ya bawahnya sini. Ini radiator. Terus ini filter udara. Ini apa, busi ya. Businya kalau mobil yang pernah saya pakai atau mobil kemarin-kemarin tuh colokan gitu ya, colokan. Kalau ini plug and play tuh, untuk businya plug and play. Terus ini air radiator pakai coolant ya, bawaan dari dealer, belum saya otak-atik sama sekali. Oke, kondisi mesinnya kayak gini. Oke, kita nyalain ya suara mesin kalau pas kap mobilnya dibuka. Ditunggu dulu sampai bunyinya berhenti, baru starter. Oke, jangan langsung di starter karena injeksi sayang, katanya itu bisa merusak mesin ya. Tuh, halus banget, enggak, bener-bener halus, yakin, serius, halus banget. Dan kenapa saya pilih beli Wuling daripada merek lain? Karena pertama, banyak banget yang bilang beli kok Wuling, emang nggak ada merek lain, nggak ada tipe lain. Terus Wuling tuh apa tuh, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dan dari situ semua, dari omongan orang itu, saya tipikal orang yang penasaran. Dari penasaran itulah terus saya beli nih mobil untuk review dan untuk membuktikan seberapa tangguh sih sebenarnya Wuling ini, seberapa kuat sih sebenarnya Wuling ini. Dan dari setelah saya punya nih mobil, besok kedepannya akan saya review. Dari setelah ini kan udah 7 hari nih, 7 hari saya pakai, besok saya akan review juga setelah 2 minggu, setelah 3 minggu, setelah 1 bulan, setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, dan seterusnya. Akan saya review terus bagaimana keadaan atau rasanya pakai Wuling setelah beberapa saat. Intinya seperti itu, akan saya review terus untuk teman-teman semuanya dan membuktikan seberapa tangguh dan bagaimana kualitas dari Wuling ini. Besok kalau misal saya ganti ganti apa, besok akan saya review juga buat teman-teman juga. Bukannya saya sales dari Wuling atau termasuk pro sama ini merek, cuman yang jelas pengen membuktikan aja sama teman-teman bahwa nggak ada merek yang sebenarnya itu jelek atau apa. Kalau misal merek ini jelek, nggak mungkin dong masuk pasaran Indonesia, nggak mungkin dong bisa masuk. Iya kan, pasti kan udah diuji coba atau apa. Oke, intinya seperti itu. Nanti bila teman-teman itu ada pertanyaan atau ada yang ingin konsultasi atau apa, tinggal komen aja di kolom di bawah ya, atau bisa email, nanti saya tinggalin email deh.
karena ini video pertama saya dengan mobil Wuling. Besok saya akan buat lagi seperti yang saya katakan tadi, buat review mobil Wuling lagi setelah beberapa saat saya gunakan dan saya pakai. Oke, sekian dulu video dari saya. Besok next time tunggu video selanjutnya dari saya. Yang jelas saya tidak kecewa dengan mobil, sesuai dengan aktivitas dan profesi saya selaku dari sales sering keluar kota atau apa. Oke, thank you banget dan bye.